أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus 92. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille adalah salah satu ahli bedah termuka Prancis yang memutuskan masuk Islam setelah meneliti mumi Fir'aun. Dia terkejut dengan penemuan-penemuan selama meneliti penguasa Mesir kuno tersebut. Seperti apa kisahnya? Lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1920, di Pont-l'Évêque, Prancis, dan tutup usia pada tanggal 17 Februari tahun 1998, di Paris, Prancis. Bucaille memulai karirnya di bidang kedokteran pada 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Dan, pada 1973, ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya, anggota keluarga Presiden Mesir kala itu, Anwar Sadat, diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Prancis merupakan negara yang memberikan perhatian besar terhadap sisa-sisa purbakala. Saat François Mitterrand menjadi presiden Prancis, beberapa petinggi Prancis meminta kepada pemerintah Mesir untuk melakukan penelitian terhadap mumi Fir'aun. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintah Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan, pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dengan pesta yang sangat meriah. Mumi itu pun dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Prancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Prancis. Penelitian tersebut dipimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama yaitu Prof. Dr. Maurice Bucaille. Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Maurice menemukan sisa-sisa garam yang lengket pada mumi Fir'aun. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Fir'aun mati tenggelam di laut. Namun yang menjadi pertanyaan di benak Maurice adalah, bagaimana jasad Fir'aun tetap utuh dan ditemukan di laut? Salah satu anggotanya berbisik, "Jangan tergesa-gesa, sebenarnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad ini." Akan tetapi Maurice mengacuhkannya dan meyakini bahwa penemuan baru itu tidak akan terjadi kecuali melalui penelitian dengan menggunakan ilmu modern dan peralatan pendukung yang canggih. Kemudian salah satu seorang dokter bedah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran kitab suci umat muslim telah menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun dan keutuhan tubuhnya setelah dia tenggelam di laut. Maurice Bucaille tercengang tak percaya dan heran mendengar berita tersebut. Maurice bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi padahal mumi itu belum ditemukan hingga tahun 1898 atau tanda kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran kitab suci umat muslim sudah menginformasikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Hal tersebut mustahil, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin terjadi, padahal seluruh manusia termasuk juga bangsa Arab tidak mengetahui apapun tentang orang-orang Mesir kuno. Setelah itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin berkecamuk di benak ahli bedah ini, sehingga menyebabkannya selalu berpikir keras tentang kemukjizatan Al-Quran.
Maurice akhirnya duduk seorang diri mengamati mumi yang berada di tepat di hadapannya seraya berkata, apakah logis bahwa mumi di hadapanku ini adalah Fir'aun yang mengejar Musa alaihi salam? Meski telah mengajukan beberapa pertanyaan sangkalan terhadap informasi Al-Quran, dia tetap gelisah sampai-sampai tidak dapat tidur pulas. Dalam agamanya, kitab suci umat Kristiani, Injil Matius dan Lukas, memang menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun ketika mengejar Musa tetapi tidak menyebutkan keutuhan jasadnya. Esok harinya Maurice meminta kepada rekannya sesama ahli bedah untuk membawa kitab Taurat, kitab suci umat Yahudi. Rekannya membaca kitab Keluaran, Exodus, tetapi kitab ini tidak membahas tentang keutuhan jasadnya setelah tenggelam bersama bala tentaranya. Setelah itu, Maurice masih bingung apa yang dibaca dan didengar dari rekan-rekannya. Begitu program penelitian selesai, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir dengan ditaruh dalam sebuah peti kaca yang sangat bagus. Kemudian untuk mencari jawabannya, Maurice pergi ke Arab Saudi untuk menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Fir'aun, dan ingin bertemu secara langsung dengan para ilmuwan Muslim di bidang anatomi. Ketika acara berlangsung, seorang ilmuwan Muslim berdiri dan membaca sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus 92. Maurice sontak kaget dan tercengang apa yang telah didengarnya itu. Maurice semakin yakin kitab suci umat Muslim, Al-Quran, merupakan berasal dari Tuhan semesta alam, serta cahaya kebenaran Al-Quran merasuk di lubuk hatinya. Hingga pada akhirnya, Quran Surah Yunus ayat 92 telah menuntun hati seorang ahli bedah berkebangsaan Prancis, Dr. Maurice Bucaille, untuk masuk agama Islam. Maurice menulis buku, Bible, Quran dan Sains Modern, yang dalam pendahuluannya tertulis, sejak awal, nilai-nilai ilmiah yang ada dalam Al-Quran telah mengherankan. Saya sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang telah disusun semenjak 13 abad lalu itu, ditemukan keterangan tentang segala hal yang bermacam-macam, dan sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern. Maurice juga berkata tentang kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran pada akhir kalimat dalam bukunya, Studi Kitab Suci dalam Konteks Ilmu Pengetahuan Modern. Dengan melihat kepada tingkatan pengetahuan di masa Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah karangan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jasad Fir'aun itulah yang telah menumbuhkan keyakinan terhadap kebenaran agama Islam dalam hati Dr. Maurice Bucaille. Semoga hidayah yang diterima oleh Maurice Bucaille juga diterima oleh orang lain. Amin ya Robbal Alamin.